Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6161. Sangat memalukan untuk pergi ke kantor polisi. Dan itu juga mempengaruhi rencana perjalanan kami. Tapi kalau anak ini berasal dari 10 keluarga teratas atau 5 klan kuno, kita telah melakukan cukup banyak. Dan dia tidak akan dapat mengganggu kita lagi di masa depan. Bahkan jika kita bisa datang ke pintu dan meminta maaf lagi, itu bisa dianggap sebagai mengenal orang besar. Ismail Abbey mengeluarkan cincin asap dan berkata. Alexa Abbey berkata dengan ekspresi pahit. Tapi bagaimana jika orang ini bajingan? Limbah. Ismail Abbey melirik Alexa Abbey. Pada saat itu, hutang ini secara alami akan dilunasi 100 kali lipat. Mereka menyuruhmu pergi ke kantor polisi selama 1 jam. Tidakkah kamu akan membiarkannya pergi ke penjara seumur hidup? Ingat di masa depan, berbicara dan melakukan sesuatu dengan beberapa otak. Sekarang saya akan berjuang untuk masa kritis untuk posisi presiden. Rendah. Mengerti. Alexa Abbey sedikit mengangguk. Tetapi kebencian di matanya tidak bisa disembunyikan. Ketika ayah dan anak Abbey berlari untuk menyerah, Harvey York sudah lama melupakan hal ini. Sebelum pesawat lepas landas, setelah dia mengirim pesan masing-masing ke Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer, dia mematikan ponselnya. Sekitar 3 jam kemudian, pesawat tiba di Bandara Internasional Wolsing. Harvey York tidak melewati lorong VIP, tetapi berjalan keluar dari lobi bandara mengikuti arus orang, menyalakan ponselnya pada saat yang bersamaan. Ada 2 pesan di telepon. Ekspresi penyesalan Cynthia Zimmer. Dia menerima undangan dari kru hari ini. Dan dia akan pergi ke kru untuk melapor dalam 2 hari terakhir. Jadi dia tidak bisa datang menjemput Harvey York secara langsung. Tapi Mandy Zimmer tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong. Hanya mengatakan bahwa seorang sopir akan dikirim untuk menjemput Harvey York. Harvey York berpikir sejenak. Dan setelah mengirim pesan ke Yvonne Xavier, dia berjalan ke tempat parkir sesuai dengan instruksi dalam pesan teks Mandy Zimmer. Di pintu masuk tempat parkir, Mercedes-Benz Maybach dengan wajah hitam melintas 2 kali saat ini. Seorang pria berjas hitam sedang bersandar di pintu mobil, bermain dengan ponselnya. Dan suara memekakkan telinga dari video pendek dari ponsel bisa terdengar dari jauh. Setelah Harvey York melirik plat nomornya, dia melangkah maju dan berkata, "Halo, nama keluarga pengemudi adalah Carson." Dan dia memandang Harvey York dari atas ke bawah pada saat itu, lalu melengkungkan bibirnya dan berkata, "Apakah Anda tamu yang diminta perusahaan untuk saya jemput kali ini? Apa yang dilakukan orang-orang di concierge perusahaan? Siapa saja yang akan mengirim mobil paling canggih? Saya akan." Dia tidak menyembunyikannya, tetapi mengeluh di depan Harvey York. Jelas tidak senang tentang datang untuk menjemput Harvey York. Namanya Josh Carson. Dan dia adalah pengemudi di Departemen Pramutamu perusahaan keluarga Jin. Namun, karena saudara perempuannya menikah dengan anggota keluarga Jin, dia dianggap sebagai orang yang moderat di Departemen Pramutamu. Biasanya, dia tidak perlu turun dari mobil, dan bahkan suka mengendarai Mercedes-Benz Maybach yang ofensif untuk menjemput gadis-gadis. Hari ini adalah akhir pekan, dan dia sudah membuat janji dengan pembawa acara wanita cantik untuk rapat atau semacamnya. Tanpa diduga, di tengah perjalanan, manajer Pramutamu menelepon dan memintanya untuk menjemput orang di bandara.
Josh Carson sedikit tidak senang pada awalnya. Tetapi dia berpikir bahwa orang yang perlu dijemput oleh Mercedes-Benz Maybach tidak boleh biasa orang. Jadi dia mencubit hidungnya. Tetapi tidak terduga bahwa orang yang mengambil sekarang sebenarnya adalah orang sebangsa seperti Harvey York yang tampaknya tidak memiliki 2 sen. Dan melihat tiket pesawatnya. Dia benar-benar datang dari luar negeri. Dari mana orang liar ini? Sebenarnya memecahkan acara besar Dewi Gelembung Laosu. Bab 6162. Begitu dia memikirkan hal ini, ekspresi Josh Carson menjadi jelek. Dia melirik Harvey York beberapa kali dengan mata seperti kutu busuk. Dan kemudian dia mengeluarkan ponselnya dengan tidak hati-hati. Membuka WeChat dan membuat video. Menelepon di depan Harvey York. Hei, Dewi. Aku mungkin terlambat. Tunggu aku di rumah sebentar. Ingat untuk mencucinya. Saat berbicara, Josh Carson sengaja bersandar pada pintu Mercedes-Benz Maybach. Dan membiarkan Maybach yang berdiri di sampul depan mobil membutakan mata jangkar wanita. Melihat tanda Maybach, pembawa acara wanita berwajah selebritas di video call Jiao Didi berkata, "Kakak Cheng, apakah kamu tidak akan membiarkanku terbang? Aku bahkan mengambil cuti dari siaran langsung malam ini, hanya untuk bertemu denganmu. Kamu tidak akan datang, kan?" Bagaimana bisa? Josh Carson terkekeh. Sejujurnya, aku punya kerabat dari pedesaan. Dan aku diminta untuk menjemputnya di rumah. Awalnya aku mengira dia sudah besar. Dan aku sedang memikirkan beberapa pacar yang kuperkenalkan padamu. Hasilnya adalah, saat berbicara, Josh Carson sengaja menyapukan kamera ponsel ke arah posisi Harvey York. Jangkar wanita di sisi yang berlawanan berkata, "Aduh kakak Cheng. Lebih baik mengucapkan selamat tinggal. Teman-teman terbaikku semuanya ditakdirkan untuk menikah dengan keluarga kaya. Lupakan kerabat yang malang ini. Beri saja dia uang untuk mengirimnya pergi. Aku akan menunggumu di apartemen. Malam ini, aku memakai baju pelaut." Begitu suara itu jatuh, pembawa acara wanita di seberang panggilan video meniup cium langsung ke Josh Carson. Dan tunjukkan garis karirnya. Dan kemudian layar menjadi hitam. Adegan ini membuat hati Josh Carson berapi-api. Dan dia berharap bisa langsung mengikuti jaringan telepon seluler untuk mendapatkan jangkar wanita untuk meluruskan fa di tempat. Pada saat ini, dia tidak berniat menjemput Harvey York sama sekali. Dia memutar matanya. Dan kemudian mengambil 100 yuan dari dompetnya dan menamparkan itu di depan Harvey York. Nama keluarga adalah York. Saudaramu Carson hanya memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi aku tidak punya waktu untuk mengantarmu pergi. Ini 100 yuan di sini. Naik taksi sendiri. Ingat, ketika Anda sampai di tempat itu, apa yang harus dikatakan dan apa yang harus tidak dikatakan. Saya memiliki beberapa ide dalam pikiran saya. Taat. Di masa depan, Saudara Carson akan melindungimu di perusahaan. Saat berbicara, Josh Carson bahkan tidak melihat ke arah Harvey York, tetapi membuka pintu pengemudi dan hendak menutup pintu dan pergi. Ledakan. Pada saat ini, Harvey York, yang tampak acuh tak acuh, tiba-tiba menendang dan menendang langsung ke pintu mobil. Apa? Josh Carson tertangkap basah. Kaki kirinya terjepit pintu mobil. Dan dia langsung berteriak. Dia merangkak keluar dari kursi pengemudi dengan gemetar, memelototi Harvey York, dan berkata dengan tajam, "Bajingan, jangan berikan wajahmu. Kau mencari kematian." Saat berbicara, Josh Carson bergegas dan ingin menamparkan Harvey York. Tamparan. Harvey York membalik tangannya dan langsung membalik Josh Carson ke tanah. Josh Carson berguling-guling di tanah beberapa kali. Hidungnya membiru dan wajahnya bengkak. Pada saat ini, dia bergegas ke bagasi mobil dan mengeluarkan tongkat baseball. Dia mencibir,
Bajingan. Aku akan membunuhmu. Harvey York dengan santai mengeluarkan ponselnya pada saat ini. Memasukkan nama pada perangkat lunak Douyin. Meliriknya. Dan berkata dengan ringan, akun Douyin. Nama ayahmu adalah Josh Carson. Bulan ini memberi hadiah jangkar wanita Yakuelin Bele 300.000 yuan. Jadilah kakak dari daftar selama sehari. Kan? Josh Carson sedikit terkejut. Dan berkata, kamu, bagaimana kamu tahu? Harvey York melanjutkan. Sumber dana dalam akun tersebut adalah semua platform pinjaman. Anda telah mengerahkan semua uang Anda untuk menjemput gadis-gadis. Meminjam 300.000 yuan dengan bunga tinggi. Kamu tidak takut tulang dan sampah akan ditelan oleh orang lain di masa depan. Bab 6163. Kau bilang, jika aku mengirimimu pesan pribadi untuk memberitahumu Dewi Yakuelin Bele itu, apakah dia akan menemuimu malam ini? Harvey York memandang Josh Carson dengan setengah tersenyum. Josh Carson tersambar petir. Kamu bicara omong kosong. Dia tidak akan mempercayaimu. Saat berbicara, Josh Carson meraung dan ingin bergegas mengambil telepon Harvey York. Harvey York menamparkan kipas Josh Carson ke tanah dengan tamparan lagi. Saya bahkan tahu berapa sen yang dia terima bulan ini sebagai hadiah. Dan saya tahu berapa menit dia online setiap hari. Kamu bilang, apakah dia akan percaya padaku? Kelopak mata Josh Carson berkedut. Tetapi dia masih berkata dengan tidak percaya. Bagaimana Anda bisa tahu ini? Kamu tidak akan menjadi bos platform Douyin, kan? Tamparan. Harvey York menamparkan lagi. Anda menebak. Tebak saja. Aku hanya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Dan melakukan apapun yang kamu mau. Saya salah menebak. Saya berjanji. Mulai besok. Seluruh platform Douyin akan mendengar desas-desus tentang hadiah pinjaman Anda. Dan perbuatan mengendarai mobil mewah perusahaan. Saat berbicara, Harvey York duduk di kursi belakang mobil. Kelopak mata Josh Carson melompat. Imbalan pinjaman dan mobil mewah perusahaan adalah akar dari kepura-puraannya secara online. Dalam 2 bulan terakhir, dengan mengandalkan ini, dia berpura-pura menjadi kakak laki-laki di depan banyak jangkar kecil. Tapi masalahnya adalah, bagaimanapun juga, dia adalah hadiah pinjaman. Dan kakak tertua di daftar hanya seperti ini sekali. Ini adalah pertama kalinya saya membuat janji dengan pembawa acara selebriti internet. Dan saya harus memanfaatkannya dan makan daging. Jika karena orang dengan nama belakang York ini, saya mengalahkan telur sendiri, itu akan berakhir. Memikirkan hal ini, Josh Carson menekan amarah di hatinya. Masuk ke mobil. Dan bertindak sebagai pengemudi yang baik dengan wajah cemberut. Melihat Josh Carson mengendarai mobil bensin sepanjang jalan. Memasukkan jarum dan membunyikan klakson dengan liar. Harvey York tidak peduli. Jika kecelakaan mobil terjadi karena ini, dia pasti akan aman dan sehat. Tetapi apa yang akan terjadi pada Josh Carson akan tergantung pada takdirnya sendiri. Pada saat yang sama, Harvey York tidak repot-repot untuk terus peduli pada seseorang seperti Josh Carson. Perkirakan saja data dari query Harvey York di latar belakang tadi. Sama seperti Josh Carson, dia dihargai karena meminjam di beberapa platform pinjaman online. Diperkirakan beri dia 1 bulan lagi dan dia akan selesai. Pada saat itu, beberapa orang akan membersihkannya. Energi apa yang terbuang sendiri. Setelah meletakkan telepon, Harvey York melihat keluar jendela. Wolsing, ibu kota negara Ha yang berusia 1000 tahun, sekarang menjadi kota inti negara Ha. Dibandingkan dengan gedung-gedung tinggi di Mordu lainnya, Wolsing lebih klasik dan elegan. Jika dikatakan bahwa sihir adalah kota kaya baru, maka Wolsing adalah tempat yang sangat kaya dan kuat dengan warisan berusia 1000 tahun. Di tempat ini,
10 keluarga teratas dan 5 klan kuno bersaing satu sama lain. Banyak pasukan luar negeri juga melakukan segala kemungkinan untuk mencapai jurang yang tak terduga ini. Multi-jutawan legendaris mungkin tidak bisa membuat heboh di tempat ini. Harvey York juga melihat dunia bisnis yang paling makmur di Third Ring Road, di mana juga terdapat banyak gedung tinggi. Dan setiap gedung mewakili sebuah kelompok dengan kekuatan yang mengerikan dan latar belakang yang mendalam di balik layar. Dalam informasi yang diberikan oleh Yvonne Xavier, aliansi bisnis Country H dapat dengan jelas memimpin kelompok-kelompok yang mengakar ini dan menetapkan aturan komunitas bisnis Country H sampai batas tertentu. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa presiden dari aliansi bisnis Country H adalah raja dari komunitas bisnis Country H. Inilah sebabnya, setelah presiden kontemporer mengumumkan pengunduran dirinya, semua pihak di dewan bekerja keras. Tetapi Harvey York akhirnya mengambil keuntungan. Namun, Harvey York juga tahu bahwa tawaran ini mungkin tidak mudah diambil. Misalnya, Ismail Abe, yang dikenal sebagai wakil presiden pertama, akan dengan mudah melepaskan kesempatan untuk mencapai langit dalam satu langkah. Bab 6164. Tepat ketika Harvey York memikirkan hal ini, mobil berhenti di pintu masuk sebuah restoran kelas atas dan mewah. Ada banyak tempat serupa di Walsing, dan itu adalah tempat yang orang biasa tidak akan berani menginjakkan kaki. Dan paviliun 8 harta karun di depannya adalah yang terbaik di antara mereka. Dalam legenda pasar Walsing, generasi pertama penjaga toko paviliun Bazen adalah koki kerajaan istana di dinasti Bright. Bagi banyak orang, datang ke Bazen Paviliun untuk makan adalah sesuatu yang bisa dinikmati seumur hidup. Harvey York tidak dapat membayangkan bahwa Mandy Zimmer akan mengatur tempat seperti itu untuk menangkap angin bagi dirinya sendiri. Tapi dia tidak berbicara omong kosong dan langsung turun dari mobil. Tuan York, Departemen Pramutamu baru saja mengirimi saya pesan. Dan itu adalah Mes Zimmer yang akan menghiburmu malam ini. Perusahaan ini didampingi oleh nama-nama besar di dunia bisnis Walsing. Di kotak langit. Tolong. Omong-omong. Sekretaris Mes Zimmer mengatakan bahwa mereka berada dalam kemacetan lalu lintas. Anda pergi ke kotak dan minum teh dulu. Aku akan mengurus barang bawaanmu atau apalah. Pada saat ini, Josh Carson mengubah sikapnya sekarang. Di satu sisi, Harvey York memberinya pelajaran, yang membuat hidungnya dan wajah memar. Di sisi lain, dia memiliki beberapa tebakan tentang identitas Harvey York. Dan yang paling penting adalah Mandy Zimmer yang secara pribadi mengundang Harvey York malam ini. Meskipun Josh Carson tidak tahu apa hubungan antara Harvey York dan Mandy Zimmer, tapi identitas Mandy Zimmer terlalu tinggi, cukup untuk menghibur Mandy Zimmer secara pribadi, yang berarti terlalu banyak. Pada saat ini, Josh Carson hanya berharap Harvey York dapat mengabaikan para penjahat. Kalau tidak, dia, Josh Carson, yang mengaku sebagai pemimpin di Departemen Pramutamu, mungkin memiliki hidung yang buruk kali ini. Namun, Harvey York mengabaikan ketekunan Josh Carson, dan mengurus barang bawaannya sendiri dan berjalan ke paviliun Bazen. Petugas di pintu melihat Harvey York mengenakan pakaian biasa dan ingin mencegatnya. Tetapi melihat bahwa dia turun dari Mercedes-Benz Maybach, setelah ragu-ragu dan murah, dia masih tidak melakukan sesuatu yang berlebihan. Setelah Harvey York menemukan seorang pelayan dan menanyakan lokasi kotak Sky, dia membawa barang bawaannya ke pintu kotak Sky, dan mengetuk pintu dengan sopan. Oh, itu pasti Mandy dan yang lainnya. Pada saat ini, tawa datang dari balik pintu. Hari ini ayam jantan besi mencabuti rambut. Jarang mengundang kita makan enak. Ketika orang besar memesan makanan, jangan menunjukkan belas kasihan. Juga,
Mandy mengatakan bahwa ada tamu terhormat malam ini. Saya mendengar bahwa tamunya sepertinya laki-laki. Kemudian, dalam suara tawa, saya melihat pintu berderit didorong terbuka. Segera setelah itu, seorang wanita mengenakan congsam dengan wajah cantik dan tampak 27 muncul di depan Harvey York. Dia memiliki senyum di wajahnya. Tetapi saat dia melihat Harvey York, senyum di wajahnya membeku. Setelah itu, wanita itu melirik pergelangan tangan Harvey York tanpa sadar. Dan ketika dia melihat Rolex yang compang camping, dia tertegun sejenak, dan kemudian melihat Harvey York mengenakan pakaian biasa dan membawa barang bawaan di tangannya. Dia bahkan lebih terdiam. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia mendengus dan menatap Harvey York bersamanya hidung. Salah tempat. Ketuk pintu yang salah. Harvey York mengabaikan mata pihak lain. Tetapi berkata dengan ringan. Apakah ini kotak yang terkenal? Betul sekali. Pihak lain berkata tanpa sadar. Betul sekali. Mandy memintaku untuk datang. Saat berbicara, Harvey York dengan santai melirik bagian dalam kotak melalui layar. Bab 6165. Kotak itu berukuran sekitar 200 meter persegi. Dengan meja bundar Hainan Huanghuali di tengah. Dan satu set sofa mahoni 10 potong di setiap sisi. Yang terlihat elegan dan mulia. Pada saat ini, di sofa mahoni, ada 7 atau 8 pria dan wanita muda dan menjanjikan dalam pakaian Cina. Semuanya memegang cangkir teh di tangan mereka. Dan mereka melihat ke atas pada saat ini. Ketika mereka melihat Harvey York berdandan, ada penghinaan tersembunyi di mata orang-orang ini. Di tempat ini di Wolsing, ada orang-orang dari 3 agama dan 9 kelas. Tetapi kesenjangan antara orang-orang sangat besar. Misalnya, pria dan wanita dengan pakaian mewah di depan mereka semuanya adalah tokoh besar. Dan mereka semua adalah wanita besar dan muda dari kalangan kelas atas. Dibandingkan dengan masyarakat umum di dunia ini, mereka hanyalah orang-orang dari 2 dunia. Dan lingkaran mereka tidak mudah terintegrasi. Wanita yang datang untuk membuka pintu terlebih dahulu juga bereaksi pada saat ini. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Anda mengatakan bahwa Mandy Zimmer meminta Anda untuk datang ke sini. Sama seperti kamu. Bagaimana kamu bisa masuk? Jelas. Wanita itu juga tahu sifat Paviliun Bazen. Orang-orang berpakaian seperti Harvey York bahkan tidak bisa memasuki pintu secara normal. Harvey York secara alami mendengar keraguan dalam kata-kata pihak lain. Tetapi pada ini saat dia hanya berkata dengan ringan, tentu saja dia masuk dari gerbang. Saat berbicara, Harvey York hendak masuk ke dalam kotak. Meskipun dia tidak mengenal satu pun dari orang-orang ini di depannya. Karena mereka diatur oleh Mandy Zimmer. Harvey York tidak repot-repot mengatakan apapun meskipun mereka terlihat menjijikkan. Melihat Harvey York yang riang, wanita yang berjalan ke dalam kotak dan membukakan pintu untuknya tiba-tiba memberikan lembut. Setelah melihat Harvey York dengan hati-hati untuk sementara waktu, dia tiba-tiba menyadari. Bukankah kamu mantan suami Mandy Zimmer? Apakah itu saat dia berada di cahaya selatan? Harvey York mengangguk dan berkata, ini aku. Mendengar pengakuan Harvey York, mata semua orang yang hadir menjadi datar lebih menyenangkan. Semua orang awalnya berpikir bahwa Mandy Zimmer akan mengadakan perjamuan malam ini. Tanpa diduga, itu adalah mantan suaminya. Aku mendengar dari Bibi Yates bahwa kamu dan Mandy sudah lama membersihkan putus dan tidak ada hubungannya satu sama lain. Apa? Aku tidak baik-baik saja akhir-akhir ini. Jadi aku datang ke Mandy dan ingin melanjutkan hubungan. Makan yang lembut. Seorang wanita cantik dengan rambut pendek dan eyeshadow ungu meletakkan cangkir teh di tangannya dan menatap Harvey York dengan penuh minat. Namun, aku khawatir kamu datang pada waktu yang salah.
Siapa yang tidak tahu siapa kita di sini? Hector Thompson, tuan muda tertua dari 10 keluarga teratas Walsing, baru-baru ini mengejar Mandy. Bahkan jika Mandy buta, dia harus tahu bagaimana memilih. Mendengar ini, semua orang tertawa terbahak-bahak. Wanita yang membuka pintu untuk Harvey York tiba-tiba menyadari. Saya tiba-tiba mengerti. Tidak heran Mandy terlambat hari ini. Pada akhirnya, dia hanya tidak ingin melihat pria setengah matang ini. Dan bagaimanapun juga, keduanya memiliki hubungan. Begitu banyak kata yang tidak dapat diucapkan dengan lugas. Dia meminta kami untuk datang. Dan dia membuat janji khusus untuk tempat yang begitu mewah. Hanya untuk memberi tahu nama keluarga York ini melalui mulut kami. Seberapa besar jarak antara Mandy dan dia sekarang. Satu adalah langit dan yang lainnya adalah bumi. Setelah mengatakan itu, wanita itu terus berbicara. Harvey York, kan? Biarkan saya memperkenalkan diri kepada Anda terlebih dahulu. Nama saya Martha Campbell. Dan saya ketua Campbell Group. Martha Campbell menunjuk wanita berambut pendek itu. Dia adalah Samaria Harper. Presiden Harper Financing Group. Dia adalah Chris Xavier. Salah satu dari 10 keluarga teratas. Salah satu garis langsung keluarga Xavier. Bab 6166. Setelah menunjuk beberapa orang, Martha Campbell memandang Harvey York dengan lubang hidungnya. Dan berkata, singkatnya, kita semua adalah tokoh besar di kelas atas. Itu putra tertua dari keluarga bangsawan. Dan putri seorang wanita terkenal. Dan Mandy Zimmer adalah kepala cabang ke-9 keluarga Jin di Mordu. Tentu saja. Itu juga orang di lingkaran kita. Biasanya. Tidak mungkin bagi kita untuk memiliki hubungan dengan Anda untuk setengah sen dalam hidup kita. Aku sudah banyak bicara denganmu. Dan itu sudah dihisap dari kuburan leluhurmu. Kamu harus tahu bahwa seekor burung pegar tidak pernah layak untuk seekor phoenix. Kodok tidak akan pernah bisa makan daging angsa seumur hidup mereka. Jadi, katakan ini untuk Mandy Zimmer. Setelah kamu mengetahui jarak antara kami dan kamu harus keluar dari sini dengan patuh dan berhenti mengganggunya. Sambil berbicara, Martha Campbell juga mengeluarkan setumpuk uang kertas darinya lengan. Ini 10.000 yuan di sini. Ini adalah penggantian untuk tiket pesawat pulang pergi Anda kali ini. Tidak perlu mencari lagi. Ambil saja. Aku kasihan padamu. Harvey York tampak acuh tak acuh dan matanya dingin. Kegentingan. Pada saat ini, pintu di belakangnya didorong terbuka lagi. Dan dia melihat Mandy Zimmer mendorong pintu dan berjalan masuk. Harvey York, kau di sini. Mandy Zimmer mengenali latar belakang Harvey York secara sekilas. Dia tidak memeriksa suasana aneh di dalam kotak. Dan sekarang dia membuka mulutnya dengan suasana hati yang rumit. Memikirkan 9 manik-manik Z di tas tangannya. Mandy Zimmer tidak tahu seperti apa rasanya. Lagi pula, dia tahu betul betapa sulitnya mendapatkan 9 manik-manik Z ini. Tetapi Harvey York tidak hanya mendapatkannya, tetapi juga mengirimkannya melalui saluran khusus untuk pertama kalinya, yang telah menjelaskan banyak masalah. Mengetahui bahwa manik-manik Z tidak dapat diucapkan pada kesempatan ini, Mandy Zimmer tersenyum dan tersenyum lembut pada Harvey York. Oke, Anda telah datang dari jauh. Biarkan hal-hal lain berjalan dulu. Lalu bicarakan setelahnya. Makan malam. Hari ini, Paviliun 8 harta karun disiapkan oleh saya untuk tamu terhormat. Sayang sekali mereka memiliki pengaturan lain untuk sementara. Jadi itu akan lebih murah untukmu. Harvey York memandang wanita menakjubkan di depannya. Meskipun dia tahu bahwa apa yang dia katakan pasti sebaliknya. Dia masih tersenyum dan berkata, lalu saya telah menemukan banyak hal. Ini pertama kalinya dalam hidup saya bahwa saya makan malam ratusan ribu dolar.
Makan lebih banyak untuk pertama kalinya. Jangan lewatkan apa yang kamu suka. Mandy Zimmer mendengus. Hanya kali ini. Itu tidak akan terjadi lain kali pasangan muda itu bermain trik dan menggoda. Tetapi ketika jatuh ke telinga orang lain, rasanya berubah. Melihat ekspresi Harvey York bahwa dia telah menemukan penawaran dan ingin memakan semua makanan seumur hidupnya, Martha Campbell dan yang lainnya tidak menyukai Harvey York satu persatu. Jika bukan Mandy Zimmer yang menjadi pembawa acara malam ini, orang-orang ini mungkin akan pergi begitu saja. Setelah bercanda dengan Harvey York, Mandy Zimmer memperhatikan yang lain. Setelah dia meliriknya, dia tersenyum dan berkata, "Maaf semuanya. Saya terjebak dalam lalu lintas macet barusan dan aku terlambat. Mari kita semua duduk bersama. Sama-sama malam ini." Mandy Zimmer, apakah Anda mengatakan sesuatu yang salah? Pada saat ini, Samaria Harper mengeluarkan rokok wanita ramping, menyalakannya, dan mengisapnya. Atau, aku salah dengar. Aku akan memastikan lagi. Apakah kamu akan membiarkan kami orang-orang duduk di meja untuk menemani suamimu dari pintu ke pintu makan malam? Bab 6167. Mendengar kata-kata Samaria Harper, Mandy Zimmer masih memiliki senyum di wajahnya. Dan berkata ringan pada saat ini, "Karena kamu adalah sahabatku, teman baikku dan kerabat di Walsing. Itu sebabnya aku mengundangmu untuk menemanimu hari ini." "Ada pertanyaan?" Samaria Harper berkata dengan dingin. "Tentu saja ada masalah. Makan malam hari ini. Kamu harus tahu bahwa kami juga mengundang Master Axel Abbey. Kan, yang Master Abbey adalah wakil presiden pertama dari Country H Business Alliance. Putra dari Ismaek Abbey. Sekarang Presiden Aliansi Bisnis Country H akan pensiun. Dan Wakil Presiden Ismaek Abbey adalah salah satu pesaing terkuat untuk Presiden Aliansi Bisnis Country H. Kami, terus terang, harus mengandalkan dukungan dari Aliansi Bisnis Country H untuk melakukan bisnis di luar negeri. Dan untuk melakukan bisnis di China juga harus mematuhi beberapa aturan dari Aliansi Bisnis Country H. Terus terang, meskipun Anda, Mandy Zimmer, menyelenggarakan acara ini hari ini, tapi tamu terhormat yang sebenarnya adalah biara tuan muda. Kamu meminta mantan suami ini untuk makan dengan Master Abbey. Apakah dia layak? Apakah dia cocok? Harvey York tersenyum. Axel Abbey benar-benar tidak pantas makan satu meja dengannya. Adapun Presiden masa depan Aliansi Bisnis Country H, itu tepat di depan Anda. Kami berada di dunia bisnis. Dan mematuhi aturan Aliansi Bisnis Country H adalah hal yang benar. Tapi jangan salah. Country H Business Alliance adalah konsorsium komunitas bisnis Country H. Bukan bos langsung kita. Seorang putra wakil presiden dapat mendominasi perjamuan yang saya siapkan. Samaria Harper. Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Mandy Zimmer hanya memiliki sikap wanita sukses sekarang. Setelah dia mencibir, dia menarik tangan Harvey York dan berkata, "Ayo pergi. Ayo pergi ke meja." Dia suka makan. Dia hanya menonton jika dia tidak makan. Harvey York melirik Mandy Zimmer. Kekuatan wanita ini jauh lebih dari yang dia bayangkan. Di sisi lain, Samaria Harper terlihat sedikit malu. Meskipun dia tahu bahwa Mandy Zimmer harus memiliki keterampilan tertentu untuk menjadi kepala ke-9 cabang keluarga Jin di Mordu. Tapi di luar dugaan, dia tidak berani memberikan wajah keluarga Abbey. Dan Axel Abbey. Bagaimanapun juga, Samaria Harpernya yang membuat janji khusus. Dan dia akan membantu Axel Abbey menciptakan peluang. Sekarang Mandy Zimmer telah membawa seorang pria. Ini. Mandy Zimmer mengabaikan pikiran Samaria Harper. Tetapi melirik yang lain dan tersenyum lembut. Semuanya. Ini Harvey York. Anda semua harus tahu bahwa dia adalah mantan suami saya.
Sekarang, dia teman baikku. Dia akan datang ke Wolsing hari ini untuk pengembangan. Di masa depan, ada sesuatu yang bisa dia urus. Tolong jaga dia. Hubungan antara keduanya cukup rumit sekarang. Dan Mandy Zimmer tidak tahu bagaimana memperkenalkannya. Jadi dia hanya bisa mengatakan teman baik. Martha Campbell dan yang lainnya tampak rumit. Tetapi mereka masih menatap wajah Mandy Zimmer dan mengangguk bersama Harvey York. Datang ke Wolsing untuk pengembangan. Kedengarannya bagus untuk dikatakan. Samaria Harper sudah merobek wajahnya. Jadi dia disambut pada saat ini. Jika Anda datang untuk makan nasi lunak, katakan datang dan makan nasi lunak. Itu diucapkan dengan sangat fasih. Seolah-olah semua orang tidak bisa memahaminya. Mandy Zimmer berkata dengan dingin. Samaria Harper, jika kamu tidak berbicara, tidak akan ada yang mengira kamu bodoh. Juga, Harvey York telah banyak membantuku akhir-akhir ini. Tapi aku tidak punya apa-apa untuk membantu dia. Jika ini dianggap makan nasi lunak, maka ada begitu banyak pria di ruangan ini. Semuanya bahkan tidak memenuhi syarat untuk makan nasi lunak. Bab 6168. Mendengar Mandy Zimmer berbicara untuknya seperti ini, Harvey York masih sedikit tersentuh. Mandy Zimmer tidak peduli apa emosinya atau seberapa banyak yang terjadi di antara mereka berdua. Tapi satu hal yang benar, Mandy Zimmer ada di sisinya. Oh, sangat alami makan nasi lunak. Sulit untuk makan nasi lunak. Samaria Harper mematikan rokok wanita itu dengan mencibir di sudut-sudut mulutnya. Ketika saya pergi ke klub, saya tidak mencari ini. Cari beberapa anjing serigala kecil dengan perut 8 pak, atau peserta pelatihan dari negara Stik. Mandy, kau hanya tahu terlalu sedikit pria. Bagaimana kalau aku menemukan kesempatan untuk membawamu ke negara Stik untuk berjalan-jalan? Dan kemudian kamu akan tahu seperti apa pria tampan. Itu, wajah Mandy Zimmer menjadi dingin. Dan dia berkata, saya tidak memiliki jenis pergaulan yang Anda minati. Samaria Harper cemberut dan berkata dengan ringan, semua orang ada di lingkaran ini. Siapa yang tidak tahu siapa? Ketika kamu menjadi wanita kaya dan tidak menemukan beberapa pria cantik, wanita kaya seperti apa yang kamu inginkan? Mendengar kata-kata Samaria Harper, semua wanita yang hadir tertawa penuh arti. Jelas. Bahkan jika mereka belum pernah melihat babi melarikan diri, mereka setidaknya makan babi. Meskipun beberapa pria merasa sedikit malu, ketika mata mereka tertuju pada Harvey York, mereka semua sedikit menghina. Seorang pria yang sudah sejauh ini, masih bisa tinggal di tempat ini dengan pipi. Benar-benar profesional. Kegentingan. Pada saat ini, pintu kotak langit didorong terbuka lagi. Seorang pria jangkung dan tampan dalam setelan tingkat tinggi Givenchy, dengan kacamata emas dan penampilan lembut masuk. Saat dia masuk, dia mengangkat tangannya dan melihat jam tangan Vacheron Konstantin di pergelangan tangannya. Dan tersenyum, semuanya. Saya minta maaf. Anda juga mengetahui lalu lintas di Wolsing selama jam sibuk malam hari. Tidak peduli seberapa besar mobil bekas saya yang rusak. Di jalan di Wolsing, saya hanya bisa belajar merangkak seperti siput. Mendengar ucapan bercanda diri ini, semua orang yang hadir tertawa. Samaria Harper, yang awalnya memiliki wajah gelap, mengibaskan rambut di dahinya, berjalan ke depan dengan mengedipkan mata seperti sutra, meraih tangan pria itu, dan berkata, ya, Tuan. Biara, Anda akhirnya di sini. Tanpa kehadiranmu malam ini, kotak mewah akan lebih murah hari ini. Ayo, duduk dulu. Mengenai terlambat, aku akan baik-baik saja sendiri 3 cangkir nanti. Jelas. Pria ini adalah biara Axel. Axel Abbey tersenyum dan berkata, Nona Harper, berhenti menggangguku.
Aku peminum biasa. Lagi pula, Anda tidak bisa menyalahkan saya jika Anda mau. Salahkan mobil bekas saya yang rusak. Jelas dikatakan di internet bahwa orang yang mengendarai mobil bekas yang rusak akan memberi jalan beberapa meter ketika mobil di jalan bertemu dengannya. Akibatnya, setelah saya mengambil mobil hari ini, saya menemukan bahwa itu tidak memiliki efek khusus ini. Sepertinya aku harus mengambil Daniel dalam beberapa hari untuk mencobanya dan melihat efeknya. Tutup mulutmu dan tutup mulutmu. Samaria Harper memutar matanya dan berkata dengan lembut, "Tuan muda, biara. Anda mengolok-olok kami lagi. Kamu pikir aku tidak tahu? Kamu baru saja menyebutkan Porsche Panamera. Hari ini, jika ini semua mobil bekas rusak, maka Mercedes-Benz BMW yang kita kendarai tidak akan disebut mobil. Jangan katakan padaku." Axel Abbey melanjutkan, "Porsche. Bukankah itu hanya mobil bekas yang rusak?" Aku tidak berbicara omong kosong. Pemaksaan yang tidak terlihat adalah yang paling mematikan. Semua orang sedikit terkejut ketika mereka mendengar kata-kata itu. Dan kemudian mereka bereaksi. Beberapa wanita cantik bahkan lebih terkejut. Meskipun di Wolsing, satu batu bata bisa membunuh beberapa jutawan. Tapi Porsche Panamera, tidak semua orang mampu membelinya. Bab 6169. Tuan muda biara. Jika Anda menyelesaikan makan sebentar lagi, pinjamkan saya mobil Anda untuk berkendara dengan kecepatan tinggi di sekitar kota. Ini mobil baru. Seseorang harus membantu Anda menjalankannya. Samaria Harper berkata sambil tersenyum. Axel Abbey langsung melemparkan kunci mobil ke Samaria Harper dan berkata, "Ambillah. Kembalikan saja padaku ketika kamu lelah mengendarainya." Biara sangat keren. Samaria Harper tampak sengaja terkejut. Dan matanya yang ramping menatap Harvey York dengan sengaja. Orang-orang benar-benar tidak ada bandingannya. Beberapa orang menganggap uang sebagai kotoran. Dan beberapa orang memakannya dengan susah payah mendengar ejekan dan penghinaan yang disengaja atau tidak disengaja ini. Harvey York mengabaikannya dan minum teh untuk dirinya sendiri. Saya harus mengakui bahwa teh di Bazen Pavilion cukup enak. Meskipun Mandy Zimmer tidak pernah menyukai seseorang untuk pamer seperti ini. Dan membenci ketika seseorang menuduh sang dan memarahi Huai. Tetapi Harvey York tidak peduli dengan dirinya sendiri. Jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Itu benar. Semuanya. Di tengah pujian penonton, Axel Abbey menepukkan jarinya. Kali ini ayahku dan yang lainnya kembali dari gurun dan membawa beberapa makanan khas. Ini bukan hal yang baik. Itu yang disebut manik-manik zi di sisi gurun. Saya mendengar bahwa tahun ini cukup tua. Setiap orang memilikinya. Sama-sama. Sambil berbicara, Axel Abbey mengeluarkan sebuah kotak brokat dari sakunya. Setelah membukanya, dia mengeluarkan manik-manik zi bermata 9 sederhana di dalamnya dan membagikannya kepada semua orang yang hadir. Saat mendistribusikannya, Axel Abbey berkata, "Saya mendengar hal ini disebut kemurnian 1000 tahun. Dan itu akan membawa manfaat tanpa akhir setelah memakainya. Meskipun aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi semua orang bersenang-senang." Sama-sama. Saat berbicara, Axel Abbey secara khusus mengambil manik zi merah muda dan menyerahkannya kepada Mandy Zimmer. Mengatakan, "Pedang diberikan kepada pahlawan. Dan merah muda diberikan kepada wanita cantik. Mandy, tolong jangan syirik." Mata Mandy Zimmer berkedut. Dan setelah tanpa sadar melirik Harvey York, dia mengambilnya dan mengangguk ringan. "Terima kasih, Master Abbey. Zi Millennium murni yang legendaris." Kali ini, Martha Campbell tampak terkejut. Dikatakan bahwa ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu temukan. Kamu harus pergi ke sekte Buddhis di luar gurun untuk menemukannya. Dan itu semua barang yang tidak berharga.
Aku hanya pernah melihatnya di pelelangan di kota Hong Kong sebelumnya. Dan satu dilelang seharga beberapa juta. Tuan Muda Biara, kamu mengambil begitu banyak sekaligus, kan? Sama-sama. Kamu terlalu sopan. Martha Campbell sangat terkejut dengan tembakan Axel Abbey. Dan mau tidak mau memujinya. Meskipun orang lain telah mendengar tentang hal ini kurang lebih. Ketika mereka mendapatkannya sekarang, mereka semua memiliki ekspresi kekaguman di wajah mereka. Axel Abbey membagikan zipper mata 9 di tangannya. Dan ketika matanya akhirnya jatuh pada Harvey York, tangannya kosong. Dia sepertinya baru saja melihat Harvey York. Dan sekarang dia berkata dengan ekspresi malu. Apakah teman ini bertemu untuk pertama kalinya? Aku tidak menyangka akan ada satu orang lagi di makan malam-malam ini. Tidak siap. Tolong jangan keberatan. Pikiran. Apakah dia punya nyali? Samaria Harper cemberut pada saat ini. Sambil bermain dengan zipper mata 9 di tangannya. Dia mengatakan yin dan yang dengan aneh. Ini adalah teman baik manajer umum kami Mandy. Saya kebetulan datang ke Walsing untuk pengembangan hari ini. Jadi kami bertemu dan makan bersama. Omong-omong, kami benar-benar merasa terhormat untuk bisa menjadi pengawal Harvey York Tuan Muda York. Oh, kamu adalah pintu ke pintu dalam legenda Tuan Mandy. Ahem, teman baik. Wajah Axel Abbey penuh dengan ekspresi menyeringai. Yah, demi wajah Pak Mandy. Aku akan pergi ke tempat ayahku untuk meminta manik zipper mata 9 lagi nanti. Ini hadiah selamat datang. Namun, kamu tidak bisa duduk untuk makan malam ini. Bab 6170. Mendengar kata-kata Axel Abbey, semua orang yang hadir tertegun sejenak. Dan kemudian mereka semua menatap Harvey York dengan penuh arti. Salah satu manik-manik Zimurni berusia ribuan tahun ini bernilai beberapa juta. Orang seperti ini yang makan nasi lembut mungkin tidak tahu berapa angka nol dalam jutaan. Beri dia jutaan barang. Dan biarkan dia tidak duduk untuk makan malam ini. Tetapi hanya menonton dari samping. Meskipun kerugiannya tidak besar. Itu sangat menghina. Wajah Mandy Zimmer langsung tenggelam. Namun, sebelum dia bisa marah, Harvey York berkata dengan ringan, lupakan saja. 10 yuan terlalu banyak untuk warung pinggir jalan. Aku tidak menyukainya. Mendengar kata-kata Harvey York, penonton terdiam sejenak. Dan semua orang memandangnya dengan aneh. York, apa maksudmu? Wajah cantik Samaria Harper tenggelam. Wajahnya penuh dengan roh jahat. Meskipun kamu adalah mantan suami Mandy Zimmer, di lingkaran kami, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi orang yang terpinggirkan. Beraninya kamu mengatakan bahwa barang-barang yang diberikan Master Abbey kepada kami adalah barang jalanan. Kamu mungkin tidak mengerti. Tetapi bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Omong kosong. Selain membuat kami semakin meremehkanmu, apalagi yang bisa dilakukannya? Mandy Zimmer sedikit terkejut. Ada 9 manik-manik zi di tas tangannya, yang tak ternilai harganya. Jika Anda memikirkannya dengan cermat, apa yang disebut zipper mata 9 yang diberikan Axel Abbey, tampaknya berbeda dalam tekstur dan sentuhan dari yang ada di tasnya. Wah, apa maksudmu? Aku menggunakan yang palsu untuk menipu semua orang. Pada saat ini, Axel Abbey juga menarik topeng pria itu, tetapi mencibir. Saya katakan, demi Presiden Mandy, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berlutut dan meminta maaf kepada saya. Kalau tidak, aku akan memberitahumu. Di Walsing, 1/3 hektar tanah ini. Jangan katakan bahwa itu tidak akan berkembang. Selama saya berbicara, saya berjanji Anda bahkan tidak akan mengemis untuk makan. Pada saat ini, biara Axel terlihat sombong. Seolah-olah dia adalah Raja Walsing. Dan setiap kata yang dia ucapkan akan dilarang di Walsing.
Mandy Zimmer sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Muda Biara, Harvey York tidak bermaksud begitu. Nona Zimmer, jika Anda membuat kesalahan, Anda harus mengakuinya. Dan jika Anda dipukuli, Anda harus berdiri tegak. Samaria Harper memiliki wajah yang lurus. Bahkan jika ini adalah wajah putih kecil yang kamu angkat, kamu tidak bisa begitu terbiasa dengannya. Bukan? Harvey York, jika itu laki-laki, kamu bisa melakukan sesuatu untukku sendiri. Cepat dan minta maaf kepada Tuan Muda Biara. Berlutut dan bersujud. Kalau tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung. Bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, kamu harus memikirkan Mandy. Kan? Semua orang yang hadir memandang Harvey York dengan ekspresi main-main. Dan merasa bahwa pria kecil berwajah putih yang tidak mengerti apa-apa ini membuat kemegahan, absurd, dan konyol. Harvey York tidak bermaksud untuk berlutut, tetapi mengambil manik zi merah muda di tangan Mandy Zimmer dengan backhandnya, dan berbicara dengan tenang. Manik-manik zi murni berusia 1000 tahun. Ada kurang dari 100 manik-manik zi yang ada, dan siapapun ada di tangan kolektor atau sekte Buddha. Sangat sulit untuk melihatnya di dunia luar pada hari kerja. Saya mendengar bahwa bahkan seorang Buddhis tua dari 10 keluarga teratas membutuhkan sejumlah besar energi untuk meminta manik-manik zi. Tapi di tempat Anda, Master Abe, itu telah menjadi mainan di jalan. Bisakah Anda memilikinya jika Anda mau? Berapa juta nilainya? Harvey York mencibir. Namun, saya telah mendengar bahwa dari awal 1980-an, di Provinsi Pulau Harta Karun di seberang daratan, banyak orang membuat apa yang disebut Pulau Hartazi. Menggunakan batu akik potongan besar, memotong, mengukir, dan mengasinkan dengan bahan kimia. Hal semacam ini, apalagi memakainya. Jika Anda memainkannya dalam waktu yang lama, saya khawatir Anda akan terkena kanker kulit, kan? Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.